Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kak itu nyempal saking pembahasan Gus. Kiamat sughra niku teng kuburan niku nek teng ngene kitab Jawahirul Kalamiyah diterangaken bilih ruh niku dibalekaken teng raga terus ditakoni. Berarti tengah kuburan niku takoni mungkar nakir iki kalian jasad ngeten nggih Gusti. Sampun ngoten mawon. Apa yang telah direkomkan di dalam akhlak istimaiyah atau hukum syariah memang seperti itu. Jadi ruh ikut dikembalikan lagi pada jasad, kemudian malaikat mungkar nakir tanya terkait marrobuka waman nabiyuka lan sakliyane. Benar cara syariatnya. Terus iki mengandung mutasabihat hakikat yang bagaimana? Ya, bagaimana? Bapak Ibu hadirin, di dunia itu adalah penuh coro alam ujian. Di situ dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anda ke dunia ini, hidup di dunia ini adalah semuanya ujian. Dihadapkan sugih yo ujian, melarat ya ujian, enak ya ujian, ora enak susah ya ujian. Yang pertanyaannya ujian itu apakah Anda bisa menjawab dari soal yang dihadapkan? Contoh, ana ujian atau soal kita dihadapkan ada dua hal yang bertikai. Anake tanggane ya iku tiba jatuh. Oleh jatuh disebabkan diserampang, diserampang ya, dilempar sandal oleh tanggane. Akhirnya bagaimana yang bertikai? Orang tua anak pasti ngomong jatuhnya sebab diserampang tonggoni. Kita dihadapkan persoalan, siapa yang nyerampang? Pada umumnya saksi dan alat bukti ada mengatakan bahwasanya yang menyerampang atau yang melempar itu tetangga. Masuk KUHP lah ngeten nggih. Niki gak lulus. Saya katakan gak lulus. Iki ujian yang dihadapkan Allah dan kita dikatakan tidak lulus kalau kalau mengatakan yang menyerampang atau melempar adalah tetangga. Kalau kita benarkan, mesti berseteru terus. Yang punya anak tidak terima, ya. Yang melempar juga berupaya untuk menghindar dari alat bukti atau saksi.
Wis pasti, walaupun ini sudah terbukti dan masuk ranah KUHP dan dihukum, pasti di belakangnya terjadi permusuhan. Itu pasti, dan ini soal yang dihadapkan Allah terhadap kita sebagai manusia, dan kita menjawab kalau di situ salah, berarti gak lulus. Nah, yang benar bagaimana? Kalau hatimu melihat Allah yang melempar, maka ujian bagimu itu sudah benar. Sudah benar. Loh, kok bisa? Gini, processing ini. Allah itu kan nama toh Pak. Yang memiliki nama itu siapa? Memiliki nama Allah diterangkan dalam surat Al-Isra, yaitu alladzi asra bi 'abdihi lail. Dialah hidup ya, yang meliputi baik di dalam maupun di luar dirimu seluruh alam. Berarti orang ini yang melempar, karena kalau tidak ada hidup Allah, bisa tak orang ini melempar? Berhubung hati kita melihat orangnya ini loh, akhirnya menuduh bahwasanya yang melempar itu tetangga. Tapi coba sedikit aja kita urai dalam hati yang saling menyadari, kira-kira tanpa Allah isoh tah, bisa tah tetangga melempar? Pasti tidak bisa. Anda tadi loh kesini tanpa dilakokke urip, tanpa diperjalankan hidup dalam diri Anda, bisa tah wujud dohir Anda itu nyampe di sini? Hati kalau sering buat tafakur di situ, dan inilah yang kami maksud, tatkala hatimu belum ada tanda di antara tiga tadi, lekas-lekaslah hatimu untuk seperti ini, sering bertafakur. Jadi ujian. Mungkar nakir kan takon marebuka sopo jenenge pangeranmu. Ya sekarang ndelok waktu nak donya. Ati sampean ya apa? Ati sampean iki wuto nang Allah, apa ati sampean iki terang nang Allah? Jawab Allahu Rabbiku anggite gampang lho toh Pak. Bahasa syariat lho ya. Ya kalau di dunia ini gampang Pak. Ya Allah itu Tuhanku, gampang. Sebab apa? Akal di dunia ini masih berlaku. Ketika saat kita meninggal, roihan itu sudah diambil Allah dan tidak akan pernah dikembalikan. Yang terjadi adalah ruh. Di situ akan jawab dengan yang sebenar-benarnya. Makanya diistilahkan, besok iku cangkemmu iku gak iso jawab, dikunci, tangan ngomong, sikil nggak ngeten nah, ngeten. Jadi roh itu yang jawab. Kalau di dunia hatimu, hatiku roh lho Pak ya. Al qalbu ay arruh ya. Dalam hadis diterangkan Bukhari, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah ya. Tatkala segumpal darah ini baik, maka lainnya akan jadi baik. Tatkala segumpal darah ini jelek, maka lainnya menjadi jelek. Baik dan jeleknya segumpal darah ini tergantung perilakunya hati. Sebab yang dimaksud segumpal darah, segumpal daging adalah al-qalbu, hati. Dan maksudnya hati adalah ar-ruh, bukan hati yang disebut darah daging, bukan. Adalah ar-ruh, maksudnya adalah roh. Roh yang ketika saat di zaman azali ditanya Allah, alastu birabbikum, hei roh, apakah aku Tuhanmu? Apakah kamu akan menyembahku?
apakah kamu hatimu selalu menghadap aku, melihat aku? Qalu, maka menjawab siapa? Ruh, banyak iku roh ning sampean ning aku. Bala syahidna, nggih Gusti. Bahasane nang Allah iku jawab tidak naam tapi bala, lebih mantap dan lebih dipertanggungjawabkan. Sekarang di dunia, apakah betul hatimu mencintai, menghadap, hanya bersaksi pada Allah? Jawaban dewi-dewi. Ternyata kebanyakan hati kita sebagai manusia, ulaika kal an'am balhum adol, seperti hayawan. Apa? Ternyata hati ini bercinta, mencintai, menyenangi, bermusyahadah, melihat, bersaksi terhadap duniawiyah. Bukti, ayo tak tuduh bukti. Ngalimo kaya apa ngelmumu, sundulo langit kaya apa ngelmumu, akeh kaya apa penggemarmu, jamaahmu. Kalau hatimu belum kenal yang memiliki nama Allah ketika sholat, hatimu menghadap siapa? Ayo ngomongin nang Allah tak pisui. Loh iya, siapapun kita loh ya. Lah iki untuk evaluasi kita. Kita sebagai guru, kita sebagai kiai harus teladan seperti Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memberi contoh dulu. Apa ya mungkin ana wong wuta iso nuntun wong wuta? Ayo, gak iso. Mohon maaf, kula rada keras iki mang, merga dengkeki kumat. Iya. Kita sebagai umpama guru pendidik ya, sebelum kita mendidik kita harus terdidik dulu. Sebelum kita menuntun orang buta, kita tidak boleh buta. Siapapun kita, setinggi apapun derajat pangkat kita, sebanyak apapun jamaah kita, tatkala hati ini belum sampai pada makrifat Allah, kongkon sholat mesti kelingan atau teringat gendaane, teringat anake, teringat bisnisi, teringat utangi, teringat ngaji ini dan lain sebagainya. Iku pasti loh Pak, iki hukum rumus yang wis mesti. Lah itulah bentuk kalau kita telah mengkhianati atas perjanjian kita terhadap Allah. Makanya dikatakan marobuka sapa jenenge pangeranmu, umpama kula waktu nek dunya atiku berkasih-kasihan makrifat selain Allah. Misalnya contoh ning dunya aku iki ngebeki pangkat sampai mati, dadi pejabat sampai mati, mesti jawabe sesuk dudu Allahu Rabbi, pangkat pangeranku. Nek gak percaya ayo. Inilah sebagai alasan mengapa Rasulullah mengeluarkan hadis 3 hal perkara yang tidak terputus manakala Anda sudah meninggalkan dunia. Diantaranya adalah awwaladin solihin yadaulah. Ya di sini. Kok umpama manusia itu kembali langsung tanpa ada yang buta, nggak metu hadis iku mau. Anak soleh yang selalu mendoakan. Berarti asbabul nuzule hadis iki muncul di lapangan. Ternyata banyak roh yang tidak bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar. Nah, tergantung. Ben senengane misah-misuh marah buka jawab ya cuk ngono. Iya. Angge sampean ya apa? Seneng aku apa? Urusan sawah. Dia tak jawab pangeranku sawah.
Urusannya bisnis dagang, ya tak jawab dagang, iki fakta. Anggit iso ngomong Allahu Rabbi, padahal wak mudin ya, iku wis bocori lah ngono nggih. Ya iku nalken iku ya fulan, engko awakmu iku diparani malaikat loro mungkar nakir, sing mungkar nakir iku takon terkait marebuka. Nang awakmu sapa pangeranmu? Jawaban Allah pangeranku. Lah ngoten nggih. Asine sing takziah iki nyun sewu lho ya. Nyun sewu, asine iki nuturi nang jenengan. Gak nuturi mayit iku. Ora, nuturi nang jenengan sing teko iku lho maksude ndang bali ya Sri nang Gusti Allah. Ngoten lho. Asine wonten mriku. Enggak ana sing lungguh tenguk-tenguk kaya gak ngeraweken ngono. Kok gak mari-mari rek ngono. Nggih ya. Lha iya nggih kene. Asline nuturi nang sampean ambek aku. Lah sing mati kari nanggung resiko. Intine nang gone ayat sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Selain ati yang sudah makrifat, selain tuh bukan ati sing roh sing wis makrifat tuh ya. Selain ati yang makrifat berarti merekalah yang ahli hijab yang menjadi pertanyaan tadi. Ahli syuhud ya apa? Saya kuluna mongko podo ngucapno sapa malaikat udkhuluha bisalamin amin, ngucapno salam. Apa salame? Panggenanmu wis cepake. Akhirnya diisarah nang ngene hadis yaiku wong sing iso njawab pitakoni malaikat mungkar nakir turune kaya kemanten anyar sampai ngenteni dina kiamat. Enak ya kemanten anyar itu ya. Ya ndelok-ndelok kemanten anyar dipeksa apa ndak. Sing jelas iki kemanten anyar ya pacari dhewe ngono. Sehidup semati. Wis. Secara syariat tak jawab memang benar Pak, karena itu pandangan syariat yang sudah dirumuskan, bersumber dari hadis juga ada, ya tak? Disebut kiamatu suro. Oke, ning hakikate ya apa? Yus kita di dunia iki sering disopo Allah, tapi berhubung nyun sewu kupinge budek ya, matane picek, gak memperhatikan sopone Allah. Allah menyapa terhadap diri kita. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Iki lho. Allah pasti akan mengutus utusannya dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dari tahun ke tahun untuk menyampaikan hal-hal yang hak, dinul haq bil huda wa dinul haq, membawa petunjuk, hati mendidik hati supaya lekas kembali kepada Allah. Otomatis hati harus meninggalkan selain Allah. Itu lewat dinul haq ini masuk di dalam wadah namanya dinul haq, dinul tauhid, agama yang bertauhid, agama yang mengesahkan pada Allah. Nek wis ati didik ana gunung, mongko ora ana bahasan sak liyane kuwi. Mesti sing dibahas adalah qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sing dibahas ngilmu ya apa carane ati iki bisa lepas dari perbudakan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin, lah di dunia sampai dihadapkan perkara apapun, inilah pertanyaannya.
Iso njawab apa ora kuwi? Iso njawab sing nangis iku Allah ning kuno apa arek cilik? Pun Pak kersane Pak, pun jarno pun dibeta medal. Pun kersane. Atimu jawab suara iku teko arek cilik apa teko Allah di situ? Nek sampean jawab iku arek cilik berarti ora lulus, berarti pitakone malaikat syariati ka iso jawab Allahu Rabbi. Nek ati sampean iki mandeng nang Allah gak kira ati terus mangkel nang arek cilik wong kerepek mboten. Nyun sewu ya, iki didikan lho ya, didikan hati. Maksud dan tujuannya sebagai supaya hati menjadi hati yang dewasa, hati yang lebih istiqomah pada Allah, hati yang lebih selalu makrifat pada Allah, hati yang selalu jenjem pada Allah, tidak hati yang membuat hati yang tambah rusak, enggak. Nah, di sini Pak, butuhnya Allah menyapa kita lewat utusannya untuk menyampaikan kebenaran ini. Lah, jadi hakikate kiamatu sughra yang dimaksud di dalam syariat hakikatnya adalah kita ketika saat di dunia ini jawab tadi siapa. Kalau Anda benar jawab sebab hatimu makrifat pada Allah, sebab sing iso njawab kan hati yang sudah makrifat, gitu, hati yang sudah sampai pada Allah, maka dipastikan Anda ini adalah nyun sewu bahasa syariat ahlul jannah, ahlur rahmat. Wis pasti kakak dika. Sedone apa? Mesti husnul khotimah, mesti kakak dika. Nyun sewu, sampean ngerti pabrik? Ya, oke. Pabrik itu ono mesin Pak. Mesin itu menghasilkan dua hal dan mengalirkan dua hal. Siji menghasilkan nyun sewu yang dibutuhkan oleh manusia. Apa? Misalnya mesin iki ngudek apa tah kunu bahan mesti ono macam loro. Situ yang dikarepno hasilnya sing arepe didol, situ ono dalan sing pembuangan disebut limbah. Mesti ono limbah, walaupun sedikit pasti ada limbah. Lah, di antara dua jalur iki wis gak iso padha. Artinya sing limbah ya metune nang limbah. Sing positif metune ya ning positif. Iki manajemen, namanya manajemen. Harus. Tapi ono limbah sing mlebu nang ngene. Lha iki berarti ada sesuatu yang enggak beres. Apa? Dikire sing gak pleki mang. Dikirnya yang kurang maksud. Biriyadati wal azkar. Mana kalau seperti itu maka riyadah tekunono mempengono wal azkar lan zikire ya mempengono pisan. Iku dawuh Ibnu Athaillah seperti itu. Bapak Ibu hadirin, iku hakikate kiamatus sughra ya. Jadi ning dunya sampean iki dihadapno pertanyaan banyak. Ngadep kipas, oh isis, karena kipasnya ongkep, lah ngeten nggih. Ketika kipas muni, jerit isis, arti sama niki, dikai pertanyaan Allah. Ndelok kipasnya apa ndelok uripe? Mbandawi no Pak, mbendetik sampean kali kula dihadapna Allah pertanyaan iku wau. Ayo, iki sampean cekel ya. Nek ati sampean iku zikire wis maksimal miturut aturan di sini, tanpa dinyono, tanpa sampean rencanakno lho, ati ku geret dhewe nang Allah. Ya, ati kegeret dhewe.
sampai ikut terus merencanakan ini enggak wis, dengan sendirinya wis di situ nanti ya. Nggih, itu tadi terkait masalah Qiyamatus Sughra. Nggih, ada lagi monggo.